Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seniwati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Nusantara Lebupakan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa dalam jabatan batch 2. Video pembelajaran ini saya lakukan sebagai tugas dalam melengkapi tugas unjuk kinerja dalam PPG dalam jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat? Mukanya ceria-ceria hari ini ya. Ya alhamdulillah walaupun gerimis-gerimis sedikit nggak apa-apa ya. Tetap semangat dalam belajar. Ada sampah di kelas? Lihat, cek dulu ada sampahnya enggak. Kalau ada sampahnya dicek, sampahnya dibuang. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, langkah baiknya kita ucapkan yang lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Bang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin Bang Ridho doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Insya Allah dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kita akan mendapatkan keberkahan hari ini di dalam belajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita absen dulu ya. Ayamil ada? Ayamil. Anggi? Diajeng? Didit? Sakit? Sakit apa? Selain Didit siapa yang lagi nggak datang? Mona ada. Yoga, Ajis. Ajis kemana? Izin? Apa sakit? Apa absen? Izin. Putri kemana bilang? Sakit apa? Segugut. Cuma 3 orang ya yang nggak datang. Oh iya, bangkunya 3. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat. Baik, marilah sama-sama kita belajar dengan khusyuk dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, sebelum kita mulai belajar minggu lalu kan kita sudah mempelajari materi tentang Quran surah Ali Imran Quran surah Al-Maidah ayat 148 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, ini kelanjutannya. Nah, masih kelanjutan, inilah yang terakhir di hari ini tentang materi ini gitu. Nah, sebelumlah kita masuk ke situ pembelajaran, saya mau tanya lah dulu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ayo. Bagaimana keadaannya hari ini? Nomor yang A kah, yang B?
Yang C, D atau E? Hah? A. Alhamdulillah. Ririn kalau Mas? Kenapa? Bagaimana perasaannya Rin? A, B, C, D, E? Kenapa? Kok sedih? Kenapa sedih Rin? Loh, nggak ada sohibnya. Sebelahnya nggak datang ya sohibnya, nggak apa-apa. Nanti kita jenguk sama-sama ya yang sakit. Jangan sedih-sedih lah. Hari bahagia kok sedih-sedih. Nah, terima kasih yang sudah bahagia. Buat Ririn yang sedih mudah-mudahan cepat bahagia. Nanti pulang bahagia. Ya kan? Kemudian, apa yang ada di pikiran kalian saat ini? Hah? A, B, C, D, E. B sama? B sama D. Mona B. Anggi? Anggi pingin traveling, dia mau jalan-jalan. Bisa ya kan, nanti libur besok nanti libur sekolah, bisa jalan-jalan. Hari Minggu ya, hari Ahad bisa jalan-jalan. Ada yang B atau ada yang C? Oh, kenapa B? Pengen naik di permainan itu? Kita bisa pergi sama Anggi, sama-sama nanti traveling sekalian jalan-jalan. Iya, nanti kita bikin bareng-bareng ya kalau ada rezekinya, ya kan? Ada yang C enggak kan? Masih semangat, jadi kan masih pagi menjelang siang gitu ya kan? Belum ngantuk. Lanjut. Nah, kemudian kita sudah bahas 148 ini nanti, sekiranya kita bisa jadi yang terbaik dalam berkompetensi dalam kebaikan. Saya mau tanya lah dulu sama kalian. Kalau cerita tentang berkompetensi dalam kebaikan, ya kan? Apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengar tentang kata fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa manfaatnya? Mendapat pahala. Bangun sosialisasi, hubungan antar sesama, sosial manusia. Terus tadi apa lagi? Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita sudah belajar Quran surah Al-Maidah yang minggu lalu pertama. Apa yang kalian dapatkan dari Quran surah Al-Maidah itu? Tentang apa itu Quran surah Al-Maidah? Berisi ajakan tentang berisi tentang ajakan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, sebelum kita belajar yang ini, kita harus tahu dulu apa tujuan belajar kita. Ada di depan. Tujuannya. Yang pasti kita semua untuk anak-anak Umi semua dianjurkan untuk mampu membaca Quran surah Al-Maidah ayat 148. Maaf kurang ya tuh ya. Nah, sesuai dengan hukum tajwid. Kenapa kita baca sesuai dengan hukum tajwid? Sebab jika kita membaca tidak dengan hukum tajwid, akan fatal akibatnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalian sebagai peserta didik Umi, sebagai anak Umi itu, kalian harus bisa mampu untuk menghasilkan proyek dalam menyusun Quran surah Al-Maidah ini. Bah, kemudian setelah kalian menyusun proyek, kalian bisa menyajikannya, memaparkannya di depan tentang hasil dari proyek kalian nanti ketika kalian bekerja sama dengan kawan-kawannya. Tapi sebelum masuk ke pelajaran, kita buat kuis dulu. Boleh dibuka handphonenya. Silakan buka kuisisnya. Oke, silakan. Kodenya 813575. Oke, kita mulai aja. Yo, Pinja yang menjadi percakernya. Tepuk tangan dulu buat Pinja. Nah, kuis ini isinya itu tentang materi-materi kita minggu lalu. Nah, berarti kalian sudah memahami. Ada Pinja, ada siapa tadi itu yang kedua? Ririn, Diajeng. Oke, selamat buat kalian bertiga. Yang lainnya juga bagus. Oke, kita balik kembali lagi. Setelah kuis, mudah-mudahan kita lebih semangat. Nah, di sini ada tayangan, ada video.
pembelajaran yang bisa kalian simak, kalian dengarkan. Nanti materi inilah yang akan menjadi acuan buat kita, buat kalian dalam membuat proyek kita nantinya. Boleh didengarkan, silakan. Boleh dicatat ya nak nih poin-poin pentingnya. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi yang indah menggoda tapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling menolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya dijaga ibadah semata-mata mengharap ridho Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kesalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Oke, sudah selesai. Nah, sudah dipahami videonya? Nah, tentang apa videonya itu? Apa makna yang dari video pembelajaran tadi? Jangan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Lain? Tidak boleh sombong. Lain? Harus bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ada lagi? Tidak mudah menyerah. Ada lagi? Oke. Apapun yang kalian sebutkan tadi, itulah isi dari makna Quran surah Al-Maidah yang diputar tadi. Ya, dari videonya yang kita bahas tadi. Nah, karena tadi tujuan yang pertama itu adalah kita dianjurkan untuk mampu membaca Quran surah Al-Maidah sesuai dengan hukum tajwidnya. Jadi marilah sama-sama kita membaca Quran surah Al-Maidah berikut ini sesuai dengan mahrizul huruf dan hukum tajwidnya. Ayo mari sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaza walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Nah, mengulang pelajaran ini sedikit ya nak, mengingat kembali. Nun mati ketemu dengan za, apa hukum bacanya nak? Ifa. Za bukan jim kan? Kalau nun mati ketemu dengan jim baru ijahan. Nun mati ketemu dengan za, infa. Tanwin fatah ketemu dengan lam. Idahom? Idahom bilahunna. Huruf masih ingat kan huruf idahom bilahunna itu apa aja? Nah itu dia. Kemudian masih ada lagi, banyak lagi di bawah. Nah, nanti saat kerja kelompok, sebelum memasuki kerja kelompok itu ada nanti LKPD yang saya kasih sama kalian, yang harus kalian kerjakan tugasnya. Nah, ini hanya mengingat aja. Kali kalian bisa menjawab, berarti kalian masih ingat tentang hukum tajwid itu. Sudah selesai, kalian juga sudah membaca. Tadi kita sudah memahami tentang isi videonya, sudah kita bahas sama-sama tentang isi dari videonya, kita juga sudah membaca bersama-sama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama tadi. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya. Kelompoknya masih ingat kan kelompok minggu lalu? Oke, silakan bentuk kelompoknya. Sudah? Mana Rin? Di LKPD di situ ada ini kan, ada yang harus kalian kerjakan di situ, langkah-langkah yang harus kalian kerjakan dalam pembuatan kelompok. Nah, tadi kan intinya itu kita diharapkan mampu membuat proyek. Nah, sebelumnya lah proyek yang mau kita laksanakan itu, apakah kita mau proyek bentuk poster, ataukah proyeknya itu bentuknya brosur, atau proyeknya bentuknya itu tentang cerita inspiratif. Nah, tapi tetap dia berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan. Kira-kira apa cocoknya ini? Tadi kan tujuannya itu kan kalian mampu untuk membuat proyek tentang berkompetisi dalam kebaikan. Udah kalian baca tadi kan. Kira-kira mau apa? Mau poster atau brosur? Wah, brosur. Kelompok ini brosur. Kelompok satu inginnya brosur. Boleh. Jadi kita sepakati ya, kita sama-sama membuat proyek yang dalam bentuk brosur. Jadi boleh kalian gunakan alat komunikasi kalian untuk mencari bahan dalam membuat brosur. Mau kalian pakai Canva boleh, mau pakai PowerPoint boleh, atau mau pakai apa boleh. Buat di situ di handphone kalian. Setelah kalian buat, kalian desain, baru kalian share di media sosial kalian. Di FB, di IG, di TikTok, di YouTube, di YouTube enggak ya? Kalau itu kan begini, atau di mana? Facebook ya. Di mana aja? Silakan, yang penting kalian share di media sosial kalian. Boleh di tag nanti saya. Jadi nanti kalau sudah selesai, sudah di-share ke media sosial, kirim melalui WhatsApp ke saya. Jadi nanti kalian pesajikan, kalian paparkan, kalian sajikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nanti kalau sudah kalian kirim ke WhatsApp Umi, jadi nanti kita tinggal langsung aja. Oke? Silakan kita mulai dari sekarang. Berapa waktu kita sepakati waktunya? 30 menit. Bisa itu 30 menit? Bisa, oke. Kita mulai dari sekarang. Sekarang sudah pukul
8.30. Berarti jam 9 ya harus selesai ya. Oke, silakan. Oke, waktu sudah selesai. Ya, sudah selesai waktunya, balik ke tempatnya. Oke, sudah? Sudah selesai waktunya, sudah kita semuanya akan kita sajikan, kita paparkan. Kita akan, ini kiriman siapa ini? Kelompok 1. Oke. Nah, oke, silakan maju duluan kelompok 1. Paparkan dulu hasilnya. Kami membuatnya dari Canva dan ini udah kami posting ya di salah satu akun TikTok di antara kami yaitu Mona. Kalian boleh lihat di handphone masing-masing, dicari akunnya. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa kami memilih gambar seperti ini dan juga isinya. Untuk isinya sendiri itu isinya tentang berlomba dalam kebaikan, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun. Dan di sini gambarnya kami pilih ada filosofinya loh. Jadi di sini tuh kayak lomba lari gitu kan. Nah, lomba larinya ini punya makna. Jadi lomba lari untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana caranya supaya kita tuh kesannya kayak lagi lomba lari kan. Nah, di situ ada juga syaiton. Maksudnya apa, Jeng? Itu maksudnya kayak syaiton itu udah diciptakan oleh Allah untuk memang menggoda kita kan. Itu udah tugasnya mereka. Jadi gimana caranya kita tetap konsisten dalam melakukan kebaikan, bergotong royong, kerjasama, dan nggak pernah merasa bersaing dalam hal kebaikan. Jadi sama-sama kita sesama misalnya sama teman nih, kita nggak usah merasa kalau kita tuh lebih baik gitu. Jadi kita berkompetisi dalam kebaikan. Itu sih nih untuk makna dari yang kami bikin. Ada yang tambah lagi? Saja. Nah, oke. Berikan plus dulu untuk kawan kita. Terima Kelompok kasih. 1. Oke, sama-sama. Oke, silakan kelompok 2 untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil project brosur yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini brosur yang telah kami kerjakan udah kami posting di media sosial salah satu kelompok kami, namanya itu Sela, bisa kalian cari aja media sosialnya. Terus untuk isi dan makna tentang brosurnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Isinya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, bisa dilihat di situ ada gotong royong. Nah, tuh mantap tuh. Nah, habis itu apa lagi nih? Kebaikan sekecil apapun karena kamu tak akan tahu kebaikan apa yang memasukkan ke surga. Habis itu apa lagi? Ya Allah. Ada yang mau tambah lagi? Ada manfaatnya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ada yang mau tambahin? Nah, itu yang masuk. Nah, udah? Beri plus dulu buat kelompok 2. Jadi, kelompok 2 ini dia mengajak untuk berbuat baik. Dia berpatokan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nah, di situ ada tentang arti bergotong royong, arti segala yang amal kita dilakukan untuk manusia itu semua kebaikannya serupa, akan dilipat gandakan. Oke, silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang brosur yang kami buat. Yang bertema berbagi Jumat berkah, yaitu artinya kami setiap hari Jumat ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan di luar sana. Dan kami juga butuh donasi juga, kan di situ ada dicantumkan nomor WA IG kami, WA kami kan. Di situ kami membuka open donasi, kayak bisa sejumlah beras ataupun makanan-makanan ringan ataupun uang juga, biar kita sama-sama bisa berbagi ke orang yang lagi membutuhkan. Kami udah share brosurnya melalui sosmed kami, yaitu Instagram. Teman-teman boleh lihat nanti ya. Juga boleh bantu jika mau ikut berdonasi. Dan boleh mengajak teman-teman kita yang non-muslim untuk ikut berbagi. Oh, bisa. Kira-kira brosurnya, ada mau tanggapan nggak dari kelompok lain tentang ini? Menarik juga ini. Ada nggak tanggapan? Kira-kira brosurnya ini nanti bakal dicetak atau enggak? Ini kan Jumat saatnya berbagi di Jumat berkah. Nah, ada logonya SMK Nusantara Lupakan tuh kan? Berarti kan memang kita yang membuat SMK yang buat. Kira-kira ada niat untuk dicetak nggak brosurnya ini? Ada. Nah, biar lebih banyak kan? Ya, boleh juga nanti bisa kita bantu kan kalau sudah dicetak brosurnya, bisa dibagi sama teman-temannya. Siapa tahu niat baik kalian ini, niat mulia ini kan mau berdonasi. Jadi niat baik kita, niat mulia kita untuk bisa menjalankan itu. Nanti bisa kita bantu sama-sama, nanti berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain kan, dengan wali kelas. Insya Allah ini program baik, apalagi kita punya rois kan, kita punya juga uang infak, nanti bisa kita bantu dari uang infak dan hasil bersama. Oke, Terima kasih. ada lagi tambahan? Oke, beri pas dulu untuk kelompok 3. Oke, terima kasih buat kalian semua. Ternyata kalian ini idenya kreatifnya kan. Banyak semua itu bisa. Jadi kalian tahu mau kayak gimana. Saya lihat hasilnya juga menarik gitu kan. Meskipun cuman itu sederhana, tapi maknanya itu besar. Nah, untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang lain. Oke, boleh kembali duduknya seperti biasa tadi. Nah, saya mau tanya, kira-kira lah tadi kan kita udah belajar tadi, udah semua ada. Nah, kita nanti mau bentar lagi coba main-main bersama. Sebelum bersama, kira-kira ada nggak mau bertanya dari materi-materi kita hari ini? Ada nggak mau bertanya? Ayo, ada nggak mau tanya? Nggak ada? Apa? Salah mau nanya? Anggi? Tujuannya kan dapat ridho dari Allah, dapat pahala juga. Jadi kalau kita berbuat kebaikan terus kita ceritakan, kita masih dapat pahala nggak? Kalau kita udah bekerja, udah buat kebaikan, ngapain kita cerita-ceritain ya? Karena kita apapun kegiatan kita, apapun kebaikan kita dapat pahala. Kata Allah kan, biarpun kamu berbuat kebaikan walaupun sebesar biji debu sekalipun kan dapat pahala. Tapi intinya satu, jangan dicerita-ceritakan. Kalau kita sudah berbuat baik, sudah dapat pahala, kalau kita ceritakan pahala kita berkurang dong. Ya kan? Boleh nggak kita menceritakan ini kita, kebaikan kita? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadinya nanti ria, pamer. Ada lagi? Nah, apa Bu Aj? Oh. Nah, jadi kalau misalkan kita berbuat baik niatnya untuk memotivasi, kan kita sering tuh kita buat main sedikit kita share di TikTok atau dia makan. Tapi kalau Kak Anggi sama Kak Ajeng niatnya untuk motivasi orang, ya boleh. Berarti kan memotivasi, mengajak. Itu tadi kan seperti jadinya brosur mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nggak cuma gini aja, kita kan hidup juga butuh lebih baik lagi kan seperti itu. Bisa ibadah kita bisa lebih baik. Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau niatnya memang untuk motivasi orang bukan untuk pamer, masih tetap dapat pahala. Tapi kalau niatnya tadi untuk
pamer ya nggak bisa lah hilang. Oke, ada lagi udah? Oke, kalau udah silakan berdiri. Kita bisa coba-coba main game dulu sebentar. Nah, silakan berdiri saling berhadap-hadapan. Kita bermain game. Kita bermain game tentang hijau hitam. Pernah dengar? Pernah. Pernah bermain dengan guru yang lain? Oh, pernah. Sama saya udah pernah? Oh, belum. Oh, kalau begitu nggak perlu lagi saya kasih contoh ya kan? Konsentrasi. Konsentrasi. Satu. Tepuk. Hitam. Lagi? Oke, konsentrasi. Hijau apa hitam ya? Tepuk hitam. Gak ada yang dapat? Sekali lagi. Konsentrasi. Tepuk hijau. Oke, sudah? Oke, silakan duduk kembali. Insya Allah nanti di lain waktu kita cari model games lagi yang lain lagi ya. Oke, udah hasil kelompok sudah selesai. Kemudian kita juga sudah ini. Nah, untuk melihat hasil evaluasi kita, hasil pembelajaran kita, boleh buka lagi handphonenya, kita bermain kuis kembali. Oke, kodenya 413560. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Rin? Selesai? Selesai semua? Oke. Udah, kita akhiri. Oh, Wahda kembali. Baru Mona. Tepuk tangan dulu buat Wahda. Kamu nanya siapa nih? Yang tiga itu siapa tuh kamu nanya? Yoga rupanya. Oke, terima kasih. Nah, itu hasil evaluasi kita hari ini yang membuktikan kalian hasil dari belajar kita hari ini. Kemampuan kalian dalam memahami pelajaran kita hari ini. Itulah tadi hasilnya. Selamat buat yang sudah bisa. Yang dapat nilai terbaik. Insya Allah seterusnya juga akan terbaik ya kan. Nah, sudah bisa bersama main kuis tadi, hasilnya terbaik. Kemudian, dari hasil kita bermain tadi, dari hasil belajar kita tadi, kira-kira tadi waktu kalian buat tadi kan, apa tantangan terbesar kalian dalam membuat proyek tadi, kelompok 1? Apa tantangan terbesarnya? Oke. Lebih sulitnya untuk mengajak orang, gimana caranya mengajak orang nanti seperti itulah ya. Lebih banyak lagi. Kelompok 2, apa tantangannya tadi? Waktu membuat video apa, project buat brosur? Sama sih Umi kayak kelompok 1. Tantangan terbesarnya itu kayak gimana sih cara kami biar orang-orang yang lihat hasil postingan kami itu mau ikut berkompetisi dalam apa yang kami bagikan di sosial media itu. Oke, kalau kelompok 3? Ini penipuan pasti, ini kayak penipuan gitu, bermodus untuk berbagi berkah. Itu awalnya. Itu tantangan terbesarnya. Kalaulah tantangan besar itu sudah bisa teratasi, kira-kira apa sih langkah selanjutnya untuk kalian bisa menyelesaikan proyek kalian tadi itu? Oke. Sudah baguskah tadi sebenarnya apa kayak itu? Kemudian kegiatannya kira-kira itu
kan dampaknya positif ya kan. Apa sih sisi positifnya buat kita dan orang lain dalam kegiatan itu tadi gitu? Hah? Oke, dapat membantu orang lain. Ya bisa kan memang karena kita tujuannya kan berbuat baik gitu kan. Kompetisi, berlomba-lomba berarti untuk bagaimana caranya orang itu bisa berbuat baik seperti yang kita inginkan kan seperti itu. Oke. Menurut kalian pelajaran hari ini itu bisa kalian terima dengan baik gitu kan. Bisa kalian pahami dengan baik dengan buktinya kalian bisa menyelesaikan apa sih refleksi dari kira-kira kalau ada seperti ini ada seperti itu. Nah, kemudian sudah selesai kita merefleksi, sudah tahu kita apa kekurangannya, tantangan terbesarnya apa, kita tahu bagaimana cara kita menyelesaikannya dan dampak positifnya apa. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Lebih termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kemudian apa lagi? Jadi kita jadi lebih mengetahui segala sesuatu yang ingin kita lakukan untuk berbuat baik itu harus dengan niat, kemudian dengan sungguh-sungguh. Apapun itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada lagi apa lagi? Kalau kita mau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Betul juga, jangan tunda-tunda, jangan juga disebarluaskan. Nah, jadi proyek yang tadi kita jadikan itu sebagai niat yang baik. Kalau kita niat baik, jangan ditunda. Jadi tadi yang mau brosur untuk ngajak berdonasi, nggak usah ditunda-tunda gitu. Nanti habis libur Imlek boleh disambung gitu kan. Oke. Sudah selesai seperti itu kan, udah kita kesimpulan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan nanti dengan materi tentang Quran surah At-Taubah ayat saya lupa ayat berapa, nanti kita lihat di buku. Kita lanjut dengan Quran surah At-Taubah. Surah At-Taubah ini tentang etos kerja. Berarti masih lanjutan dari kompetisi dalam kebaikan. Nah, bagaimana perasaan kan? Ada gitu ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? A, B. Ngantuk. Masih pagi ngantuk. Ya, hanya Mona sendiri yang mengantuk, yang lainnya masih semangat. Terima kasih yang sudah memberi yang A. Ya kan, Ririn? Udah semangat, Rin? Udah ada A. Ada yang lain selain Mona? Hanya kenapa? Tepuk jidat, Sel. Bingung? Oh, bingung mencari orang yang mau donasi. Oh, karena tadi tentang donasi jadi bingung. Bingung siapa yang mau donasi gitu. Enggak usah bingung-bingung, nanti kita bantu bersama-sama, oke ya? Oke, sudah, terima kasih, sudah senang, ya kan? Terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kita dan kedepannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah dan dilanjut dengan doa menutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.